Ummu Mutia adalah wanita yang akan menjadi penghuni surga pertama kalinya. Hal ini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putrinya Fatimah Az-Zahra bertanya, siapakah wanita pertama yang akan masuk surga? Siapa Ummu Mutia itu? Disebutkan Mutia adalah seorang wanita yang juga istri yang begitu baik, patuh, taat, dan menyenangkan pada suaminya. Memang tidak banyak dalil yang menjelaskan tentang Mutia ini. Meski begitu, kita perlu mengambil hikmah dari kisah wanita ini dan bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Ya Rasulullah, beritahu kepadaku siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain Ummul Mukminin? Fatimah bertanya kepada ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin sendiri merupakan wanita-wanita yang telah dijamin masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khawailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Mendengar pertanyaan putrinya ini, Rasul pun menjawab bahwa wanita pertama yang masuk surga adalah seorang wanita mulia yang tinggal di pinggiran kota Madinah pada masanya. Wanita tersebut bernama Mutia. Kepada Fatimah, Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain Ummul Mukminin, ia adalah Ummu Mutia." Fatimah penasaran karena ia tak mengenal sosok Mutia. Rasa penasaran ini juga muncul karena ia menyadari bahwa ternyata bukan dirinya yang masuk surga untuk pertama kali. Padahal selama ini ia telah menjalankan ibadahnya dengan baik, patuh pada suaminya Ali bin Abi Thalib, dan ia juga merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah kemudian berkunjung ke rumah Mutia. Diketuklah pintu rumah itu sembari mengucapkan salam. Dari dalam rumah terdengar suara, "Siapakah yang ada di luar tersebut?" Fatimah menjawab, "Aku Fatimah, putri Rasulullah." Mendengar jawaban Fatimah, Mutia tidak lantas membuka pintu. Selanjutnya ia bertanya, "Ada keperluan apa?" Fatimah kembali menjawab, "Hendak bersilaturahim saja." Di dalam rumah, Mutia kembali bertanya, "Kau datang seorang diri atau bersama dengan orang lain?" "Aku bersama Hasan," jawab Fatimah. Mengetahui Fatimah bersama Hasan, Mutia lantas mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku belum minta izin pada suamiku akan kedatangan tamu laki-laki di rumahku. Sebaiknya kamu pulang dan kembali esok hari. Aku akan meminta izin kau bersama Hasan datang kemari." Mendengar pernyataan Mutia, Fatimah pun berkata dengan sabar, "Tapi Hasan adalah anakku, ia masih kecil." "Walau anak-anak, Hasan tetaplah lelaki. Kembalilah esok hari saat aku sudah meminta izin dari suamiku untuknya," ungkap Mutia. Masih penasaran dengan sosok Mutia dan amalan yang dilakukannya, keesokan hari Fatimah kembali berkunjung ke rumah Mutia. Pintu rumah wanita tersebut kembali diketuk, disusul dengan salam. "Sayang, hari ini Fatimah kembali ditolak bertamu oleh Mutia." Penolakan ini tentu bukan tanpa alasan. Fatimah hari ini datang bersama kedua anaknya Hasan dan Husain. Mendengar Fatimah bersama satu orang laki-laki lain yang belum meminta izin kepada suaminya, Mutia lantas menolak kedatangan Fatimah dan menyuruhnya datang kembali hari esoknya. Di hari ketiga,
Fatimah berkunjung ke rumah Muti'ah saat sore hari. Akhirnya ia pun bisa diterima dengan baik dan diizinkan masuk oleh Muti'ah. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat sopan santun dan kepatuhan Muti'ah kepada suaminya. Saat itu Muti'ah juga sedang mengenakan pakaian terbaiknya dengan aroma tubuh yang wangi. Wanita tersebut mengatakan ia akan menyambut kedatangan suami yang sebentar lagi akan pulang dari kerja. Rumahnya yang sederhana juga terlihat sangat bersih dan nyaman. Kekaguman Fatimah tidak berakhir sampai di situ saja. Putri Rasulullah ini juga terkagum di hari keempat saat ia kembali berkunjung ke rumah Muti'ah saat suaminya sudah pulang dari kerja. Muti'ah begitu peduli pada suaminya. Ia telah menyiapkan air mandi untuk sang suami, pakaian ganti, dan makanan yang ia masak sendiri di meja makan. Saat sang suami telah sampai rumah, Muti'ah menemaninya pergi ke kamar mandi dan membantu sang suami membersihkan tubuhnya. Selesai mandi, Muti'ah menemani suaminya makan. Saat makan inilah Fatimah kembali dibuat kagum oleh Muti'ah. Di samping suaminya yang sedang makan, Muti'ah membawa sebuah cambuk. Ia lantas mengatakan kepada suaminya untuk memakai cambuk tersebut untuk memukul tubuhnya jika saja masakan yang ia buat tidak disukai oleh suaminya. Mengetahui apa yang dilakukan Muti'ah, Fatimah pun menangis haru sekaligus bahagia. Ia akhirnya bisa belajar banyak tentang bagaimana mestinya menjadi seorang istri yang solihah. Pada diri Muti'ah, Fatimah akhirnya tahu bahwa seorang istri solihah dan taat serta selalu mengharap ridho suami adalah seorang wanita yang pantas memasuki pintu surga terlebih dahulu. Para muslimah, tentunya ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana semestinya istri yang baik berlaku pada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, ya Syafi'i, ya Syafi'i, sallallahu alaika ya Habib Allah.